Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabikah Anani. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 222071017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah pengantar linguistik, dan di sini saya akan memilih materi yang berjudul semantik. Kawan-kawan, ada yang tahu nggak apa sih semantik itu? Semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Ada dua cabang utama linguistik yang khusus menyangkut kata, yaitu etimologi atau studi tentang asal-usul kata, dan semantik atau ilmu makna, studi tentang makna kata. Di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang lama mapan atau established. Sedangkan semantik relatif merupakan hal yang baru. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema, yang artinya tanda atau lambang atau sign. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Brel pada tahun 1883. Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut De Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, yang diartikan Prancis atau signify atau Inggris signified, dan yang kedua, yaitu yang mengartikan Prancis signifiant, dan yang Inggris adalah signifier. Yang diartikan signifier atau signifil sebenarnya tidak lain dari pada konsep atau makna dari sesuatu tanda atau bunyi. Sedangkan yang mengartikan signifiant atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda-tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur inilah adalah unsur dalam bahasa atau intralingual, yang biasanya merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa atau extralingual. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, concept, dan ide. Dan yang kedua, ada semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Dan yang ketiga, ada semantik generatif. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkan digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Yang keempat, ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verheer mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada
di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata-kata lain. Yang kelima, ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Yang keenam, ada semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk makna. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Dan yang ketujuh, ada semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika, seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata, pengkajian kata, atau penafsiran ajaran. Yang kedelapan, ada semantik struktural. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Saya akan menjelaskan jenis-jenis makna. Yang pertama yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Dan yang kedua, ada makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu tersebut. Dan yang ketiga, ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi. Keempat, ada makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Dan yang kelima, ada makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi. Dan yang keenam, ada makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Dan yang ketujuh, ada makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Dan yang kedelapan, ada relasi makna. Relasi makna dapat berwujud macam-macam. Yang pertama ada sinonimi, dan yang kedua ada antonimi dan oposisi. Penyebab perubahan makna, yang pertama ada faktor kebahasaan, yang kedua perkembangan sosial budaya, yang ketiga adanya asosiasi, yang keempat adanya penyikatan, dan yang kelima adanya perbedaan tanggapan, yang keenam adanya proses gramatikal, dan yang ketujuh pengaruh budaya asing. Cukup sekian tugas presentasi dari mata kuliah pengantar linguistik. Saya Sabika Anani, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.